Seharusnya aku tidak menjadi bagian dari malam itu. Itu hal pertama yang perlu kukatakan, karena bahkan sekarang aku terus memutar ulang kejadian itu, seolah-olah ada versi di mana aku hanya tinggal di lantai atas, menutup pintu, dan berpura-pura tidak mendengar apapun. Tapi bukan itu yang terjadi. Aku mendengar semuanya. Semuanya dimulai seperti hari Jumat biasa, jenis hari yang terasa rutin di rumah pinggiran kota, di mana tidak ada hal dramatis yang seharusnya terjadi. Suami saya, Mark, sedang di luar kota untuk bekerja, ke Chicago, saya rasa, dan rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Terlalu sunyi. Hanya ada saya dan putranya, Tyler. Tyler baru saja berusia 19 tahun beberapa bulan sebelumnya. Seorang mahasiswa baru, pulang untuk akhir pekan, masih mencari jati dirinya. Dia bukan anak kecil lagi, tetapi ada saat-saat ketika dia masih bergerak di dalam rumah, seolah-olah dia tidak tahu di mana tempatnya. Saya sudah berada dalam hidupnya selama 5 tahun saat itu, bukan ibunya. Saya tidak pernah mencoba untuk menjadi ibunya, tetapi lebih dari sekadar istri ayahnya. Di suatu tempat di antara keduanya yang samar, kami akur. Itulah yang membuat semuanya menjadi lebih buruk. Malam itu, aku sedang di dapur membersihkan sisa makan malam, membilas piring, ketika dia masuk dan bersandar di meja dapur seperti biasanya. Hoodie, rambut acak-acakan, energi gelisah yang selalu ada saat dia memikirkan sesuatu. "Hai," katanya, agak santai, tapi sebenarnya tidak. Aku meliriknya. "Hai, kamu baik-baik saja?" Dia ragu-ragu, lalu tertawa kecil. "Ya, maksudku mungkin tidak. Seharusnya itu isyaratku untuk menjaga suasana tetap ringan, menjaga jarak, tapi aku tidak melakukannya. Ada apa?" Dia menggaruk bagian belakang lehernya, menatap lantai seolah sedang mempertimbangkan apakah akan mengatakannya. "Ada seorang gadis yang akan datang malam ini." Aku tersenyum otomatis. "Oke, itu normal." "Ya, tapi ini bukan sekadar nongkrong. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku terdiam. Bukan kegembiraan, gugup sungguhan." "Oh," kataku lebih lembut sekarang. "Pertama kali." Dia mengangguk, hampir tak terlihat. Aku tidak tahu kenapa dadaku terasa sesak seperti ini. Bukan hakku untuk merasakan apapun tentang itu. Dia sudah dewasa. Itu hidupnya. Tapi berdiri di dapur yang sunyi itu, tiba-tiba terasa seperti rumah itu menahan napas. "Kau baik-baik saja dengan itu?" tanyaku. Dia menghela napas. "Jujur, aku tidak tahu apa yang kulakukan." Aku tertawa, mencoba bersikap normal. "Tidak ada yang tahu pada pertama kali. Itulah intinya." "Iya, tapi..." Dia menatapku, benar-benar menatapku. Bagaimana jika aku mengacaukannya? Ada sesuatu yang mentah dalam pertanyaan itu. Bukan hanya tentang seks, tentang kepercayaan diri, tentang merasa cukup. Dan untuk sesaat, aku lupa semua kalimat yang seharusnya ada di sana. "Kau tidak akan mengacaukannya," kataku. "Jangan terlalu banyak berpikir. Jujurlah. Perhatikan dia. Itu lebih penting daripada apapun." Dia mengangguk perlahan, seolah-olah dia menyerap setiap kata. "Terima kasih," katanya. "Aku hanya tidak tahu harus bertanya kepada siapa lagi. Seharusnya itu sudah cukup. Hanya sebuah percakapan, tidak berbahaya, tapi sesuatu berubah setelah itu. Aku merasakannya, meskipun aku tidak mau mengakuinya. Sekitar pukul 9.00, dia muncul. Aku mendengar pintu depan terbuka, suara-suara, seorang gadis tertawa gugup. Aku tidak turun ke bawah. Aku berkata pada diri sendiri lebih baik memberi mereka ruang, tidak membuat suasana canggung. Tapi aku tetap mendengarkan. Namanya Chloe. Aku tahu itu saat Tyler memperkenalkannya. Dia terdengar manis, sedikit malu, tipe gadis yang mungkin juga gugup tentang semuanya. Aku duduk di tepi tempat tidurku di lantai atas, segelas anggur di tanganku, mengatakan pada diri sendiri bahwa aku hanya bersantai.
Tapi telingaku tetap waspada terhadap setiap suara yang datang dari bawah. Awalnya, semuanya normal. TV menyala, percakapan pelan, obrolan ringan yang canggung sebelum sesuatu yang lebih besar. Kemudian, TV mati. Keheningan yang menyusul terasa nyaring. Aku menyesap anggur, jantungku berdetak lebih cepat tanpa alasan yang ingin kuakui. Aku berkata pada diri sendiri untuk menyalakan musik, mengalihkan perhatianku, apapun. Tapi aku tidak melakukannya. Sebaliknya, aku menunggu. Beberapa menit berlalu. Kemudian aku mendengar langkah kaki bergerak menuju kamar Tyler. Pintu tertutup dan kemudian hening. Saat itulah pikiranku mulai melayang ke tempat-tempat yang seharusnya tidak kubayangkan. Membayangkan apa yang terjadi di bawah sana. Dia berusaha bersikap percaya diri. Mungkin dia juga sama ragunya. Dua orang yang sedang mencari solusi secara langsung. Aku berdiri, mondar-mandir di kamarku. Ini konyol. Mengapa aku begitu peduli? Aku berkata pada diri sendiri bahwa itu hanya kekhawatiran. Itulah yang kupegang teguh. Dia tidak berpengalaman, gugup. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang salah? Begitulah caraku membenarkannya ketika aku melangkah ke lorong. Awalnya aku tidak langsung turun ke bawah. Aku hanya berdiri di puncak tangga mendengarkan. Kini terdengar suara-suara, suara-suara teredam, tawa gugup, lalu jeda. Tunggu, ku dengar Chloe berkata, samar tapi cukup jelas. Jeda lagi. Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukan ini, tambahnya. Perutku terasa mual. Setelah itu ada keheningan panjang, keheningan yang terasa berat, seperti sesuatu yang rapuh baru saja retak. Kemudian suara Tyler, rendah dan tegang. Tidak apa-apa, kita tidak harus melakukannya. Tapi kedengarannya tidak baik-baik saja. Kedengarannya seperti dia berusaha untuk tidak membiarkan hal itu mempengaruhinya. Seharusnya aku tidak bergerak. Aku tahu itu. Seharusnya aku kembali ke kamarku dan membiarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Tapi aku tidak melakukannya. Aku menuruni tangga perlahan, jantungku berdebar kencang dengan cara yang terasa salah, seperti aku melewati batas yang tak bisa kulewati lagi. Saat aku sampai di bawah, aku bisa mendengar mereka lebih jelas. Maaf, kata Chloe. Aku pikir aku sudah siap, tapi ternyata belum. Tidak apa-apa, kata Tyler lagi, tapi ada sesuatu yang hampa di dalamnya. Keheningan lagi. Kemudian suara gerakan, pakaian. Mungkin suara gemerisik canggung yang muncul ketika sebuah momen berakhir. Aku berdiri di lorong, membeku, mendengarkan akibat dari sesuatu yang tidak pernah sepenuhnya terjadi. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Chloe keluar lebih dulu, sama sekali menghindari kontak mata denganku. Wajahnya memerah, malu. Dia bergumam selamat malam singkat sambil bergegas lewat, mengambil tasnya dan menuju pintu. Aku hanya mengangguk, terlalu terkejut untuk mengatakan apapun. Pintu depan tertutup di belakangnya dan rumah itu kembali sunyi. Tyler tidak langsung keluar. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana. Mungkin semenit, mungkin lebih lama. Cukup lama untuk keheningan yang berat dan tidak nyaman itu menyelimuti. Kemudian pintunya terbuka. Dia melangkah keluar, mengusap rambutnya, bahkan awalnya tidak menyadari keberadaanku. Wajahnya, aku tidak akan pernah melupakan tatapan itu. Itu bukan kemarahan, itu bahkan bukan kesedihan tepatnya. Itu sesuatu yang lebih buruk, rasa malu, kekecewaan, perasaan tenggelam, karena merasa tidak cukup baik. Hai, kataku lembut. Dia membeku ketika melihatku, seolah-olah dia tidak menyangka ada orang di sana. Oh, hai. Ada jeda panjang di antara kami. Kau baik-baik saja, tanyaku, meskipun jawabannya sudah jelas. Dia tertawa kecil, menggelengkan kepalanya.
Ya, ya, aku baik-baik saja. Tapi matanya mengatakan semua yang tidak dia ucapkan. Dan entah kenapa, aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kau tidak perlu berpura-pura, kataku lembut. Dia menatapku saat itu. Benar-benar menatapku. Dan sesuatu dalam ekspresinya retak. Aku hanya, kupikir ini akhirnya akan terjadi. Kau tahu, katanya pelan. Lalu ternyata tidak. Dan aku merasa seperti orang bodoh karena bahkan berpikir aku bisa melakukannya. Kau bukan orang bodoh, kataku. Rasanya memang begitu. Ada sesuatu yang rapuh dalam caranya berdiri di sana, seolah semua kepercayaan dirinya telah terkuras habis. Dan aku melangkah lebih dekat. Aku tidak tahu mengapa. Aku telah menanyakan pertanyaan itu pada diriku sendiri ratusan kali sejak itu. Mungkin aku ingin menghiburnya, mungkin aku ingin memperbaiki ekspresi wajahnya, atau mungkin jauh di lubuk hati sesuatu yang lain sudah mulai berubah, dan aku belum mengakuinya. Hei, kataku lembut, mengulurkan tangan dan menyentuh lengannya. Ini bukan tentang berhasil, ini bukan pertunjukan. Dia menghela napas, menatap tempat tanganku berada di lengannya. Lalu kenapa rasanya aku gagal? Aku tidak punya jawaban yang tepat untuk itu, tetapi aku juga tidak menarik tanganku. Dan saat itulah semuanya mulai berjalan ke arah yang seharusnya tidak terjadi. Seharusnya aku langsung pergi saat itu juga. Itu jalan keluar yang bersih. Mengatakan sesuatu yang menenangkan, mungkin menyuruhnya tidur, dan kembali ke atas seolah-olah semua itu tidak ada hubungannya denganku. Itulah yang akan dilakukan orang normal. Tapi aku tidak bergerak. Tanganku masih di lengannya, dan kami berdua tidak mengatakan apapun selama beberapa detik yang terasa jauh lebih lama dari seharusnya. Aku bisa merasakan ketegangan dalam dirinya, bukan hanya emosional, tetapi juga fisik. Seolah-olah dia tidak tahu harus berbuat apa. Kemana harus melampiaskan semua rasa malu dan frustrasi itu. Aku benci bagaimana semuanya berakhir. Katanya akhirnya, suaranya lebih pelan sekarang. Dia menatapku seolah aku melakukan sesuatu yang salah. Kau tidak, kataku cepat. Dia hanya belum siap. Itu bukan salahmu. Dia mengangguk, tetapi itu tidak benar-benar dipahami. Aku bisa merasakannya. Bahunya masih tegang, rahangnya sedikit mengatup. Aku bahkan tidak tahu apa yang seharusnya kulakukan berbeda, tambahnya. Seperti apakah ada sesuatu yang seharusnya kukatakan atau dia menghentikan dirinya sendiri, menghela napas tajam. Aku tidak tahu. Aku terdengar menyedihkan. Kau tidak terdengar menyedihkan, kataku lagi. Kali ini lebih lembut. Ada sesuatu tentang cara dia menatapku setelah itu. Seolah-olah dia benar-benar mendengarkan, benar-benar perlu mendengarnya. Dan itu menarikku lebih dari yang seharusnya. Aku serius, lanjutku. Pengalaman pertama itu berantakan, canggung. Tidak ada yang membicarakan bagian itu, tapi itu nyata. Dia tertawa kecil. Iya, pengalamanku bahkan tidak sampai sejauh itu. Aku ragu sejenak, lalu mengatakan sesuatu yang tidak kupikirkan sepenuhnya. Jujur, itu mungkin akan lebih baik. Dia sedikit mengangkat alisnya. Lebih baik bagaimana? Karena sekarang tidak ada tekanan, kataku. Tidak ada ekspektasi yang tidak terpenuhi. Kau bisa meluangkan waktu, mencari tahu segalanya ketika itu benar-benar terasa tepat. Dia menatapku sejenak, seolah-olah dia mencoba memutuskan apakah aku benar-benar mempercayainya. Kau membuatnya terdengar mudah, katanya. Memang tidak mudah, aku mengakui, tapi ini tidak harus terasa seperti ujian yang gagal kau lalui. Keheningan kembali menyelimuti kami. Bukan canggung, tepatnya hanya terasa tegang, seolah ada sesuatu yang tak terucapkan terselip di antara kata-kata kami. Dia melirik ke bawah lagi, lalu kembali menatapku. Boleh aku bertanya sesuatu? Katanya.
Aku merasakan sedikit keraguan, tetapi aku tetap mengangguk. Iya, bagaimana kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tanyanya. Maksudku, bagaimana kamu tahu? Pada kali pertamamu. Pertanyaan itu seharusnya menjadi batasan, batasan yang jelas. Tetapi alih-alih menghentikannya, aku menjawab, "Aku tidak tahu," kataku. "Tidak juga. Aku hanya memperhatikan bagaimana perasaanku pada orang lain. Kamu belajar sambil jalan." "Iya, tapi bagaimana jika kamu memang tidak pandai melakukannya?" katanya. Setengah bercanda, setengah serius, aku sedikit tersenyum. Kamu tidak otomatis buruk dalam hal seperti itu. Itu bukan keterampilan yang dinilai. Dia menggelengkan kepalanya seolah tidak sepenuhnya percaya. Tetap terasa seperti itu. Aku tidak tahu apa yang merasukiku selanjutnya. Mungkin karena anggur, mungkin karena cara dia menatapku, seolah aku punya jawaban yang tidak dia miliki, atau mungkin sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak ingin kusebutkan. "Kau terlalu banyak berpikir," kataku. "Mungkin," akunya. "Kau terlalu larut dalam pikiranmu, bukannya menikmati momen ini." Dia menghela napas. Ya, kedengarannya benar. Aku melangkah sedikit lebih dekat tanpa menyadarinya pada awalnya. Cukup dekat sehingga aku bisa melihat sedikit rona merah yang masih tersisa di wajahnya. Cara matanya terus melirik ke arahku lalu berpaling lagi. "Kau tidak perlu memikirkan semuanya terlebih dahulu," kataku pelan. "Kau hanya perlu rileks." Dia menatapku lagi. Dan kali ini dia tidak berpaling. "Bagaimana?" tanyanya. Kata tunggal itu menggantung di sana, lebih berat dari seharusnya. Aku merasakan jantungku mulai berdetak lebih cepat, semacam kesadaran yang merayap masuk yang kucoba abaikan. Ini bukan sekadar percakapan lagi. Sudah beberapa menit ini bukan lagi percakapan. "Jangan terlalu membebani dirimu sendiri," kataku, tapi suaraku tidak setenang sebelumnya. Dia melangkah sedikit lebih dekat. "Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukan itu," katanya. "Dan sekarang hampir tidak ada jarak di antara kami. Seharusnya aku mundur. Seharusnya aku menertawakannya, mengalihkan pembicaraan, mengakhirinya. Tapi aku tidak melakukannya. Tyler." Aku memulai, tetapi aku tidak menyelesaikan kalimat itu karena aku tidak tahu bagaimana menyelesaikannya tanpa mengakui apa yang sedang terjadi. Matanya menatap bibirku sejenak sebelum ia tersadar dan memalingkan muka, seolah ia juga tahu batasan itu dan berusaha untuk tidak melewatinya. "Maaf," katanya cepat, mundur sedikit. "Aku tidak bermaksud membuat ini canggung." Itu membuatku tersentak, bukan dalam arti yang baik. Cukup untuk membuatku menyadari betapa jauhnya keadaan telah bergeser. "Ini tidak aneh," kataku hampir secara otomatis. "Tapi memang aneh. Benar-benar aneh. Kami berdua tahu itu." Keheningan lain membentang, kali ini lebih pekat. "Aku mungkin harus tidur saja," katanya akhirnya, menggosok bagian belakang lehernya lagi. "Cobalah untuk melupakan kejadian malam ini." Ada sesuatu tentang cara dia mengatakannya, seolah dia ingin menghilang ke dalamnya, menghapusnya sepenuhnya, yang membuat dadaku kembali sesak. "Kamu tidak harus melakukan itu," kataku. Dia memberiku senyum kecil yang lelah. Rasanya itu pilihan termudah. Atau, kataku perlahan, "Kamu bisa saja tidak membiarkan satu momen buruk menentukan segalanya." Dia menatapku dengan lebih fokus sekarang. Dan apa yang harus dilakukan sebagai gantinya? Aku ragu-ragu. Ini adalah momen lain, kesempatan lain untuk berhenti. Tapi malah, aku berkata, "Bicarakan. Cari tahu apa yang sebenarnya salah. Apa yang kamu rasakan, apa yang dia rasakan." Dia sedikit mengerutkan kening. "Kamu benar-benar berpikir itu membantu?" "Iya," kataku. "Aku yakin." Dia menatapku lagi, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. "Lalu bolehkah aku bertanya sesuatu yang lain?"
katanya. Aku mengangguk, meskipun sebagian diriku sudah bersiap untuk itu. Apa yang akan kamu lakukan? Tanyanya. Jika kamu adalah dia. Pertanyaan itu terasa berbeda. Aku merasakannya di perutku, di dadaku, dalam cara udara seolah bergeser di sekitar kami lagi. Aku tidak tahu, kataku awalnya, karena itu adalah jawaban yang aman. Tapi dia tampak tidak yakin. Tidak, serius, katanya. Misalnya, jika kau berada dalam situasi itu, apa yang akan membuatmu merasa benar? Aku menelan ludah, tiba-tiba sangat menyadari betapa dekatnya kami masih berada. Ini bukan hanya tentang apa yang kau lakukan, kataku perlahan. Ini tentang bagaimana kau membuat orang lain merasa aman, nyaman, seperti tidak ada tekanan. Dia mengangguk sedikit, mendengarkan, dan terkadang, tambahku, suaraku lebih pelan sekarang, ini tentang memperlambat segalanya. Tidak terburu-buru melakukannya, seolah-olah itu semacam tujuan. Kali ini dia menatapku, benar-benar menatapku. Apakah itu akan membuat perbedaan malam ini? Tanyanya. Aku tidak langsung menjawab, karena sebenarnya aku tidak tahu. Dan semakin lama aku berdiri di sana menatapnya, semakin terasa bahwa pertanyaan itu sebenarnya bukan lagi tentang Chloe. Kurasa mungkin iya, kataku akhirnya. Hening sejenak. Lalu dia mengatakan sesuatu yang mengubah segalanya lagi. Menurutmu, bisakah aku mencoba lagi? Jantungku berdebar kencang, tetapi aku memaksakan nada netral. Dengannya, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Kurasa dia tidak akan kembali. Bukan itu maksudku. Tetapi sebelum aku bisa memperjelas, dia menambahkan, lebih pelan sekarang. Maksudku, secara umum. Bukan malam ini, hanya suatu saat nanti. Aku menghela napas perlahan. Iya, tentu saja bisa. Dia mengangguk, tetapi dia tidak terlihat lega. Malahan, dia terlihat lebih ragu. Aku hanya tidak ingin seperti itu lagi, katanya. Tidak akan, kataku, meskipun aku tidak tahu pasti. Dia menatapku lagi, dan ada sesuatu dalam ekspresinya sekarang yang belum pernah ada sebelumnya. Sesuatu yang mencari, sesuatu yang membuat denyut nadiku meningkat dengan cara yang tidak bisa kuabaikan lagi. Terima kasih, katanya pelan, dan kali ini, ketika keheningan kembali, itu tidak terasa seperti sesuatu yang perlu diisi. Itu terasa seperti sesuatu yang sedang tumbuh. Aku tidak tidur malam itu, sama sekali tidak. Akhirnya aku kembali ke atas, tetapi tubuhku terasa tegang, seperti aku minum 10 cangkir kopi, alih-alih 1 gelas anggur. Aku berganti pakaian tidur, masuk ke tempat tidur, mematikan lampu, dan hanya berbaring di sana menatap langit-langit. Semuanya terus terulang. Cara dia menatapku, pertanyaan-pertanyaannya, betapa dekatnya kami berdiri, momen di mana semuanya hampir berubah menjadi sesuatu yang lain dan kemudian tidak, tetapi juga tidak sepenuhnya berhenti. Aku terus mengatakan pada diriku sendiri bahwa itu hanyalah malam emosional yang aneh, bahwa dia sedang rentan. Aku mencoba membantu, dan semuanya sedikit kabur. Itu saja, hanya itu saja. Tapi itu bukanlah seluruh kebenaran. Dan aku tahu itu karena aku tidak menjauh, karena sebagian dari diriku tidak ingin melakukannya. Itulah bagian yang tidak bisa kuhilangkan. Sekitar pukul 2.00 pagi, aku mendengar pintunya terbuka. Langkah kaki pelan di lorong. Kemudian pintu kamar mandi tertutup. Suara air mengalir selama beberapa detik, lalu hening lagi. Aku berbalik menghadap dinding, seolah berpura-pura tidur akan membuat semuanya terasa lebih normal. Seolah jika dia berjalan melewati kamarku, itu hanya akan menjadi malam yang tenang di rumah. Tapi jantungku berdetak terlalu cepat untuk itu. Aku mendengar pintu kamar mandi terbuka lagi. Langkah kakinya kembali terdengar di lorong, lebih lambat kali ini, dan kemudian berhenti tepat di depan pintuku. Semua yang ada dalam diriku menjadi tenang. Ada jeda yang cukup lama,
Cukup lama hingga aku mulai bertanya-tanya, apakah aku hanya membayangkannya. Kemudian ketukan pelan, tidak keras, tidak terburu-buru, hanya ada di sana. Aku tidak langsung menjawab. Seharusnya aku tetap diam, membiarkannya mengira aku sedang tidur, tapi aku tidak melakukannya. Iya, kataku. Suaraku lebih rendah dari biasanya. Pintu terbuka sedikit dan dia mencondongkan tubuh ke dalam. Maaf, katanya pelan. Apa aku membangunkanmu? Aku perlahan duduk, menarik selimut lebih karena insting daripada alasan lain. Tidak, aku tidak tidur. Dia ragu-ragu di ambang pintu, seolah tidak yakin apakah harus masuk. Kau baik-baik saja? Tanyaku, meskipun aku sudah tahu jawabannya. Dia mengangkat bau sedikit. Tidak juga. Aku mengangguk ke arah dalam ruangan. Kau boleh masuk. Itu adalah kalimat lain, momen lain yang bisa kutangani dengan cara berbeda. Tapi aku tidak melakukannya. Dia melangkah masuk, menutup pintu setengah di belakangnya. Tidak sepenuhnya, hanya cukup agar terasa pribadi. Awalnya dia tetap di dekat pintu, seolah tidak ingin berasumsi apapun. Aku tidak bisa tidur, katanya. Pikiranku terus berputar. Iya, kataku pelan. Aku mengerti. Dia mengusap rambutnya lagi, sedikit mondar-mandir kali ini. Aku terus memikirkan malam ini, akunya, tentang apa yang kulakukan salah atau tidak kulakukan. Kau tidak melakukan kesalahan apapun, kataku lagi, lebih lembut sekarang. Dia berhenti mondar-mandir dan menatapku. Rasanya tidak seperti itu. Aku sedikit bergeser, duduk lebih tegak. Duduklah. Dia ragu sejenak, lalu berjalan dan duduk di tepi tempat tidur. Tidak terlalu dekat, tapi juga tidak jauh. Ada sesuatu tentang kehadirannya di kamarku pada jam itu yang membuat segalanya terasa lebih berat, lebih nyata. Aku hanya benci bagaimana semuanya berakhir. Katanya lagi, suaranya lebih pelan sekarang. Seolah-olah aku bahkan tidak punya kesempatan untuk memikirkan apapun. Kau akan punya kesempatan, kataku. Ini bukan satu-satunya kesempatanmu. Dia mengangguk, tetapi bahunya masih tegang. Aku hanya berharap aku tahu bagaimana seharusnya rasanya, katanya. Kalimat itu menggantung di udara di antara kami. Aku merasakannya mendarat di suatu tempat yang lebih dalam dari seharusnya. Apa maksudmu? Tanyaku, meskipun aku merasa sudah mengerti. Seperti, bagaimana kau tahu kau melakukannya dengan benar? Katanya. Atau bahwa itu baik atau nyata. Aku menelan ludah, tiba-tiba menyadari betapa sunyinya rumah itu, betapa dekatnya kami duduk, betapa tipisnya garis pemisah itu. Ini bukan tentang melakukannya dengan benar, kataku hati-hati. Ini tentang koneksi, hadir sepenuhnya bersama orang lain. Dia menunduk melihat tangannya. Aku tidak merasakannya malam ini. Tidak apa-apa, kataku. Itu tidak selalu terjadi dengan segera. Dia menghela napas, menggelengkan kepalanya sedikit. Aku hanya tidak ingin pengalaman pertamaku seperti itu, canggung dan tidak sempurna. Aku tidak langsung menjawab karena sesuatu tentang cara dia mengatakannya, tentang betapa pentingnya hal itu baginya, membuat dadaku kembali sesak. Kau terlalu menekan sesuatu yang tidak harus sempurna, kataku akhirnya. Aku tahu, katanya. Aku hanya ingin itu berarti sesuatu. Kau tahu. Aku mengangguk perlahan. Ya, aku mengerti. Setelah itu ada jeda yang cukup lama. Lalu dia mengatakannya, bagaimana pengalamanmu? Aku menghela napas pelan, tak menyangka pertanyaan itu akan terasa begitu berat. Rumit, kataku. Bagaimana? Aku ragu-ragu memilih kata-kataku dengan hati-hati. Tidak sempurna, bukan momen ajaib yang besar, tapi juga tidak buruk. Hanya saja, dia menatapku lagi, lebih fokus sekarang. Apakah kau tahu apa yang kau lakukan? Tanyanya. Aku menggelengkan kepala sedikit. Tidak juga, aku hanya mempercayai momen itu. Ya, katanya lembut, kurasa aku tidak merasakannya malam ini.
Keheningan lagi, tapi kali ini terasa berbeda, lebih dekat. Aku terus berpikir, katanya. Suaranya kini lebih rendah. Mungkin aku terburu-buru. Mungkin aku tidak membuatnya merasa cukup nyaman. Kau mungkin tidak melakukan kesalahan apapun, kataku. Terkadang memang tidak sesuai. Dia mengangguk, tetapi dia tampak tidak yakin. Aku hanya berharap aku bisa mengerti bagaimana seharusnya rasanya, katanya lagi. Dan kali ini ketika dia menatapku, itu bukan hanya rasa ingin tahu. Itu sesuatu yang lain, sesuatu yang mencari, sesuatu yang membuat denyut nadiku meningkat dengan cara yang tidak bisa kuabaikan lagi. Tyler, aku memulai, tetapi suaraku menghilang karena aku tidak tahu bagaimana menyelesaikan kalimat itu tanpa mengakui apa yang sedang terjadi. Dia bergeser sedikit lebih dekat, tidak menyentuhku, tetapi cukup dekat sehingga aku bisa merasakan kehangatannya. Aku tidak mencoba membuat semuanya canggung, katanya cepat. Aku hanya, kurasa aku mempercayaimu. Kata-kata itu terasa lebih menyakitkan daripada apapun yang pernah ia katakan, karena kepercayaan seharusnya menjadi batasan, tetapi malah terasa seperti sesuatu yang menarikku lebih dekat. Kau bisa bertanya apa saja padaku, kataku, meskipun sebagian diriku tahu seharusnya aku tidak mengatakannya. Ia menatapku lebih lama dari yang seharusnya. Oke, katanya pelan. Hening sejenak, lalu lebih lembut, hampir ragu-ragu. Apa yang akan kau lakukan berbeda malam ini, jika kau adalah aku? Aku menarik napas perlahan, mencoba menjaga pikiranku tetap tenang. Aku akan memperlambatnya, kataku. Lebih fokus pada kenyamanannya. Biarkan semuanya berkembang secara alami daripada mencoba memaksakan momen. Ia mengangguk sedikit. Dan jika dia tetap menolak, tanyanya, maka kau menghormatinya, kataku. Dan kau tidak menganggapnya sebagai kegagalan. Ia menatapku lama. Aku berharap aku bisa mempercayainya, katanya. Kau akan mempercayainya, kataku akhirnya. Tetapi bahkan saat aku mengatakannya, aku bisa merasakan sesuatu berubah lagi. Jarak di antara kami tidak terasa seperti ruang lagi. Rasanya seperti ada ketegangan, seperti pertanyaan yang tak satu pun dari kami ucapkan dengan lantang. Tangannya bergerak sedikit di tempat tidur, lebih dekat ke tanganku, tidak menyentuh, hanya disak. Nah, dan aku tidak menyingkirkan tanganku. Saat itulah aku tahu semuanya sudah terlalu jauh. Bukan karena sesuatu telah terjadi, tetapi karena aku tidak menghentikannya. Aku tahu persis kapan itu melewati batas. Bukan dengan cara yang dramatis dan jelas. Lebih tenang dari itu. Halus. Momen yang hampir bisa kau pura-pura tidak berarti apa-apa jika kau tidak memperhatikan. Tangannya dekat dengan tanganku di tempat tidur. Tidak menyentuh, hanya cukup dekat sehingga aku bisa merasakan panasnya, seperti peringatan yang kupilih untuk diabaikan. Seharusnya aku menggeser tanganku, bahkan hanya 1 inci. Itu sudah cukup untuk mengatur ulang semuanya, untuk mengingatkan kami berdua di mana batasnya. Tapi aku tidak bergerak, dan dia juga tidak. Keheningan kembali membentang, tetapi tidak terasa canggung lagi. Terasa berat, disengaja. Apakah menurutmu itu seharusnya terjadi begitu saja? Tanyanya pelan. Aku sedikit menoleh ke arahnya. Apa maksudmu? Seperti ketika itu tepat, katanya. Apakah kau hanya tahu, atau kau harus memikirkannya saat itu terjadi? Aku bisa mendengar ketidakpastian dalam suaranya, tapi di baliknya ada sesuatu yang lain sekarang, sesuatu yang lebih mantap, lebih terfokus. Kau seperti meraba-raba jalannya, kataku. Ini bukan sesuatu yang bisa kau rencanakan sepenuhnya. Dia mengangguk perlahan, seolah sedang mencerna itu. Dan bagaimana jika kau tidak mempercayai dirimu sendiri? Tanyanya. Aku menghela napas pelan. Maka kau percayai momen itu, atau orang yang bersamamu.
bagian terakhir itu terdengar berbeda dari yang kuharapkan, karena sekarang kami berdua tahu apa artinya. Dia menatapku, kali ini benar-benar menatap, dan tidak mengalihkan pandangannya. Ya, katanya lembut, itu masuk akal. Jantungku berdetak lebih kencang sekarang, bukan karena panik, melainkan dengan kesadaran. Terlalu sadar. Tyler, kataku, suaraku lebih pelan dari sebelumnya. Mungkin kita harus. Aku tidak mencoba mengacaukan apapun, katanya cepat, memotong perkataanku. Aku hanya tidak ingin merasa seperti itu lagi, seperti aku tidak tahu apa-apa. Kau tidak perlu tahu segalanya, kataku. Tapi aku ingin mengerti, katanya. Setidaknya sedikit. Itu dia lagi. Tarikan itu. Dengan cara itu, dia menatapku seolah aku punya jawaban, seolah aku adalah sesuatu yang aman dan pasti. Dan itulah yang membuatnya berbahaya, karena saat itu aku tidak merasa jauh darinya. Aku merasa dekat, terlalu dekat. Kau akan, kataku, tetapi suaraku tidak setegas sebelumnya. Hanya saja tidak seperti ini. Dia sedikit memiringkan kepalanya. Tidak seperti apa? Aku menelan ludah. Tidak denganku, kataku. Nah, aku mengatakannya. Aku mengungkapkan batasan itu dengan kata-kata. Untuk sesaat, semuanya menjadi hening. Dia mengangguk sekali, perlahan. Baik, katanya. Dan begitu saja, suasana berubah lagi. Tidak hilang, tetapi berubah. Seolah sesuatu telah diakui meskipun belum sepenuhnya terselesaikan. Aku harus pergi, tambahnya. Suaranya lebih pelan sekarang. Iya, kataku. Kau mungkin memang harus pergi. Tetapi kami berdua tidak langsung bergerak. Jeda lagi. Momen lain di mana sesuatu bisa saja berubah ke arah manapun. Kemudian dia berdiri. Aku langsung merasakan perubahan itu, seperti ruangan sedikit menghembuskan napas. Terima kasih sudah bicara, katanya. Tentu saja, jawabku. Dia ragu sejenak, seolah ingin mengatakan sesuatu yang lain, lalu tidak jadi. Selamat malam, katanya. Selamat malam. Dia berbalik dan berjalan ke pintu, membukanya perlahan. Cahaya dari lorong masuk ke ruangan sesaat sebelum dia melangkah keluar. Kemudian pintu tertutup, dan begitu saja aku kembali sendirian. Tapi rasanya bukan ruangan yang sama. Aku duduk di sana lama setelah dia pergi, tidak bergerak, bahkan tidak berpikir jernih. Hanya duduk dan merenung. Jantungku masih berdebar kencang. Tanganku yang tadi berada di samping tangannya terasa hangat, seperti sedang memegang sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Itulah yang terus kukatakan pada diriku sendiri. Tidak terjadi apa-apa. Tidak ada yang benar-benar terjadi, tapi itu bukan kebenaran. Tidak sepenuhnya, karena sesuatu memang telah terjadi, hanya saja bukan secara fisik. Itu adalah cara kami saling memandang. Cara kami berdua tidak segera menarik diri. Cara aku tidak menghentikannya saat seharusnya. Itulah bagian yang terus terngiang di benakku. Akhirnya aku berbaring kembali di tempat tidur, menatap langit-langit lagi. Tapi kali ini rasanya berbeda. Lebih berat, seolah rumah itu sendiri tahu sesuatu telah berubah. Aku mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa itu akan hilang di pagi hari, bahwa semuanya akan kembali normal begitu siang hari tiba. Begitu kami hanya berdua di rumah lagi, bukan seperti momen tadi. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu lebih baik, karena aku masih bisa merasakannya. Ketegangan itu, ketegangan yang belum terselesaikan, pertanyaan yang tak terjawab oleh kami berdua, dan bagian terburuknya, sebagian diriku tidak ingin itu hilang. Itulah yang paling menakutkanku. Bukan apa yang hampir terjadi, tetapi kenyataan bahwa aku tidak sepenuhnya menyesalinya. Aku berbalik ke samping, menutup mata, mencoba memaksa diriku untuk tidur. Tapi hal terakhir yang kupikirkan sebelum akhirnya tertidur bukanlah suamiku, bukan rasa bersalah.
Itu adalah ekspresi wajah Tyler ketika dia mengatakan dia mempercayaiku, dan betapa dekatnya aku untuk melanggar kepercayaan itu dengan cara yang tak bisa kami berdua perbaiki. Pagi berikutnya, semuanya terasa normal, terlalu normal. Sinar matahari menembus jendela, kopi diseduh di dapur, suara dengung tenang khas pagi Sabtu. Aku berdiri di konter, menggenggam cangkirku sedikit lebih erat dari biasanya, mencoba menenangkan diri sebelum dia turun. Ketika aku mendengar langkah kakinya, dadaku terasa sesak. Ini dia, pikirku. Disinilah semuanya akan menjadi nyata atau menghilang. Dia berjalan ke dapur seperti biasanya. Rambut acak-acakan, mengenakan kaos dan celana olahraga, tampak seperti hampir tidak tidur. "Selamat pagi," katanya. "Selamat pagi," jawabku, berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Ada jeda singkat. Kemudian dia mengambil cangkir dan menuangkan kopi untuk dirinya sendiri, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah tadi malam hanyalah percakapan biasa. Aku mengamatinya dengan cermat, mencoba membaca sesuatu, apapun, dalam ekspresinya. Tapi dia tidak langsung menatapku. "Apakah kamu tidur sama sekali?" tanyaku. Dia menghela napas pendek. "Sedikit, ya." "Sama," kataku. Jeda lagi. Lalu akhirnya dia menatapku, dan disitulah semuanya. Tidak kentara, tidak dramatis, tapi tetap ada. Ketegangan yang sama, kesadaran yang sama. Seolah-olah kami berdua tahu persis apa yang tidak kami katakan, tapi tak satu pun dari kami siap mengatakannya. Dan saat itulah aku menyadari sesuatu yang belum sepenuhnya kupahami malam sebelumnya. Ini belum berakhir, bahkan belum mendekati akhir.